أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terbatas bagi kita semua, dan alhamdulillah kita manfaatkan kenikmatan dari Allah yang kita gunakan sekarang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sekarang, yang kita sedang menggabungkan dua ibadah, ibadah saumnya dan ibadah sholat Jum'ah, yang dua-duanya memiliki fungsi mukaffiratun sesuai dengan sabda Nabi, as-shalawatul khamsu wal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana. Ibadah di bulan Ramadan termasuk saumnya, dan kita melakukan ibadah Jum'ah sebagai penghapus segala dosa-dosa kita semua. Mudah-mudahan dosa-dosa kita terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran tujuan kita diciptakan sudah jelas dari mana dan mau kemana. Kita diciptakan tentunya dari
ciptaan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita akan kembali kepadanya. Tidak tahu kapan kita akan berakhir di dunia ini. Hanya Allah gambarkan dalam Al-Quran kita akan mengalami 4 masa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan." Bagaimana engkau mengkufuri kepada Allah padahal dulu sebelum hidup kita dimatikan dulu. Summa ahyakum, kemudian Allah hidupkan kita sampai saat ini kita masih hidup. Dan suatu saat summa yumitukum, akan mengalami kematian yang kedua, yang tak tahu kapan, di mana, sedang apa kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang ingin kita harapkan adalah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lalu setelah kematian itu kita akan dihidupkan kembali. Fa ahyakum, kita dihidupkan kembali. Al-Baqarah ayat 28. Summa ilaihi turja'un, kemudian setelah dihidupkan kemana kita akan pergi? Oh, kita bukan pergi tetapi kita pulang. Sebutkan ilaihi raji'un, dan kepadanya kembali. Maka ketika yang meninggal, dalam Al-Quran juga disebutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kembali kepada Allah. Hakikatnya kematian itu adalah salah satu pintu gerbang istirahat dulu, rest area menuju tujuan yang sebenarnya nanti setelah dihidupkan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah kita masih bisa menikmati Ramadan sebagai kawah candra di muka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah 11 bulan kita berlumuran dosa. Kita melakukan dosa, kesalahan, dan Ramadanlah sebagai pembakaran dosa tersebut. Jika kita melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, saumnya kita kerjakan, salat tarawihnya, salat wajibnya, infak sedekah dan zakat fitrahnya kita lakukan semua, maka akan menjadi penghapus segala dosa-dosa kita semua. Inilah yang kita harapkan para jamaah, karena kita masih panjang perjalanan hidup, terutama hidup setelah kematian kita. Setelah kematian kita menunggu untuk dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibangkitkan, kita dihitung, dihisab, ditimbang di mizan segala amal ibadah yang pernah kita lakukan di dunia. Itu waktunya lama. Setelah di yaumul hisab, dihisab di mizan di padang mahsyar, kita akan menuju Shiratal Mustaqim. Kita akan menuju tempat Allah di surga. Tapi ada dan banyak manusia yang tidak sampai kepada Allah. Dia terjerumus ke dalam jurang neraka. Dan ini yang kita tidak harapkan, tidak inginkan. Kita ingin kembali lagi ya kepada Allah. Kita ingin bersama nanti, bersama Nabi Muhammad yang kita cari, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menunggu kita di Firdaus. Maka marilah kita wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Kita segera kepada ampunan, kepada surga, karena ada Rasulullah menunggu kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa bekal terbaik? Karena perjalanannya cukup panjang, cukup melelahkan. Dalam Al-Quran diberi bekal terbaik kalau perjalanan pulang, karena mungkin ini 10 hari terakhir Ramadan. Ada yang mempersiapkan untuk i'tikafnya, ada yang mempersiapkan untuk menghidupkan di malam-malam ganjilnya, ada yang terus istiqomah dalam tadarus setiap malamnya. Pokoknya ketika kita mau mencapai garis finish akan dipercepat, itu pelari, tidak akan melambat. Maka di hari-hari Ramadan akan meninggalkan kita,
Marilah kita bapak-bapak untuk terus semangat di akhir Ramadan, jangan sampai justru kebalikannya. Jangan sampai justru ketika di Ramadan masjid-masjid menjadi sepi kembali. Saf-saf menjadi kosong, awalnya saf belakang terisi di akhir-akhir Ramadan. Kenapa? Ada beberapa masjid yang memang menjadi kosong seperti sedia kala. Kemana yang jamaah awal-awal dulu? Padahal di akhir Ramadan puncak-puncaknya semangat dalam beribadah, itulah yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang semangat di akhir Ramadan, karena bekal yang terbaik untuk pulang kepada Allah adalah bekal takwa, sesuai dengan nama masjid ini. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah karena bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Ya, bekal terbaik menuju Allah, menuju surga adalah takwa. Tadi dikatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Magfirah, surga itu sudah bisa diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Maka Ramadan adalah momentum yang tepat sekali untuk membina iman dan takwa kita. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah kepada Allah. Tidak ada jalan lain takwa kecuali dengan ibadah. Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, akhir ayatnya takwa, di awalnya adalah perintah ibadah. Al-Baqarah ayat 21. Coba juga dihubungkan dengan ayat ketiganya. Orang bertakwa cirinya adalah alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Ibadahnya salah satunya adalah yuqimuna shalah, mendirikan salat, tidak pernah ketinggalan salat. Ditegakkan salat dalam kehidupannya. Tidak pernah lupa dalam berzakat. Itu orang-orang yang takwa. Al-Baqarah 183, saum yang kita laksanakan la'allakum tattaqun. Tarojinya, harapannya adalah menjadi orang yang bertakwa. Jadi takwa jalannya adalah sholat, zakat, saum, ibadah. Tidak ada jalan lain untuk menuju takwa. Itulah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana cara meraih ketakwaan. Tidak ada jalan lain, adalah kita memaksimalkan ibadah kepada Allah. Sesuai dengan ayat yang lain yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kepada Allah, karena ibadah akan mengantarkan kepada ketakwaan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah, sampai kapan ibadahnya? Sampai kapan pensiun ibadah? Ya, sampai datang ajal kepada kita. Tua, muda, apalagi mungkin usia-usia yang ya, di atas 50-60 itu lebih semangat lagi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini masih kita kesempatan Jumat depan untuk bisa menikmati Jumat terakhir Ramadan 1443 Hijriah. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi mengingatkan bahwa tujuan Ramadan atau tujuan saum adalah menggapai ketakwaan. Maka kita jaga Ramadan, semangat Ramadan ini setelah selesai Ramadan. Setelah Ramadan, maka kita jaga ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan agar terjaga takwa kita sebagai bekal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang terbaik menuju Allah adalah takwa. Lalu apa bekal terbaik supaya menjadi orang takwa? Kalau yang tadi bekal terbaik menuju Allah adalah takwa. Kalau bekal terbaik supaya menjadi takwa adalah ibadah, ya. Tapi kita hubungkan dengan dalam surat Al-Mulk, bekal terbaik menjadi takwa adalah ahsanu amala.
Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan kematian. Wal hayata, dan kehidupan. Ini diceritakan fase pertama tadi. Mati dan hidup. Nah, tidak diceritakan fase selanjutnya karena intinya di kehidupan ini. Khalaqal mauta wal hayata. Kehidupan ini liyabluwakum adalah ujian bagi kita semua. Dan ujian untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita, siapa di antara kita yang amalnya yang terbaik. Tentu amal yang terbaik adalah amal yang disegerakan dan semangat dalam melaksanakannya. Sari'u sabiqu bil khairat. Dan dalam penjelasan beberapa ulama dikatakan bahwa yang namanya ahsanu amala itu, amal yang terbaik itu mencakup dua kriteria apa? Khalisan wa shawaban. Ikhlas dan benar. Khalisan wa shawaban. Ibadahnya dilakukan dengan dasar keikhlasan kepada Allah dan shawabannya atas petunjuk perintah dan petunjuk Allah beserta Rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ibadahnya sesuai sudah dengan petunjuk Allah, sesuai dengan contoh Rasulullah, tapi tidak ikhlas, maka ibadahnya ibadah yang mungkin riya, mungkin ingin dilihat orang, tidak ingin dilihat Allah. Padahal Allah Maha melihat. Atau tujuannya bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Padahal yang namanya ikhlas, kita memantapkan hati kita, ibadahnya itu adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidup mati kita lillahi, untuk Allah. Itulah ikhlas. Kalau ibadahnya sudah ikhlas, tinggal berilmunya. Apakah benar ibadahku ini? Apakah ibadahku ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Kalau tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, walaupun ikhlas, maka ibadahnya tidak termasuk ibadah yang ahsanu amala. Tentunya ibadahnya akan tertolak, tidak dijadikan pahala karena tidak sesuai dengan contoh Rasul. Jadi harus mengikuti dua kriteria ahsanu amala, khalison wa shawaban, ikhlas dan benar menurut Allah dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Itulah bekal supaya menjadi takwa adalah amal kita, amal yang terbaik, bukan amal yang asal-asalan beramal. Niatnya yang ikhlas karena Allah, kaifiatnya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama nanti di surga kelak, di surga Firdaus bersama Rasulullah dan para sahabat dan jamaah di Masjid At-Taqwa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibud da'wat ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.